Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Gun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji. Salam jumpa. Ah, Alhamdulillah, salam jumpa. Semoga semuanya sehat, keluarga sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Besok Senin dan kita memulai percakapan di hari Senin luar biasa. Tadi seperti apa yang Pak Gun sudah sampaikan ke saya, ada hal yang perlu Pak Gun bicarakan, rencana apa yang kemudian akan dilakukan di malam hari ini. Apa itu, Pak Gun? Oh iya, benar. Saya butuh berbincang sedikit dengan Pak Ajik terkait pembelajaran di mapel saya ya, karena di tingkat SMK untuk materi IPA ini agak sedikit apa ya, boleh dibilang harus lebih tinggi dari yang SMP, tapi tidak boleh setara dengan yang ada di SMA gitu kan. Oke. Nah, saya masuk ke materi energi dan perubahannya. Nah, di materi ini saya agak sulitnya adalah karena ini bentuk mata pelajarannya adalah project. Nah, ketika saya harus melakukan suatu project, saya agak kebingungannya adalah sebenarnya bimbang ya. Project apa yang akan saya lakukan karena waktu juga sudah masuk bulan November gitu. Oke. Dan saya lihat di tuntutan materinya juga sebenarnya tidak terlalu setinggi SMA, tapi harus lebih dari SMP. Masih beberapa hal yang saya agak bingungkannya di situ. Project apa yang mau saya arahkan pada peserta didik untuk bisa dikerjakan gitu sih, Pak. Oke. Dari tentang materinya energi di mapel IPA SMK yang notabene IPA itu tidak menjadi sesuatu yang utama di SMK ya. Dan ini mau dijadikan project. Jadi tujuan percakapan kita ini adalah apa, Pak Gun? Ya, saya mau berbincang ini karena apakah project ini nanti project yang sifatnya karya literasi atau karya produk. Oke. Gitu. Jadi artinya nanti di akhir pembicaraan, artinya keberhasilan percakapan ini akan terlihat jika nanti Pak Gun memiliki ini akan menjadi proyek apa gitu ya? Ya, betul. Oke. Terima kasih Pak Gun. Mari kita mulai dengan begini. Ketika dalam pembelajaran IPA dalam materi energi ini, apa yang kemudian menjadi konsentrasi Pak Gun untuk disampaikan ke anak-anak? Oke. Untuk materinya sendiri, saya tidak akan mengulang apa yang sudah didapatkan dari SMP. Saya juga tidak akan fokus pada istilahnya bahasanya rumus matematisnya, tapi lebih ke bagaimana mereka bisa paham tentang energi itu sendiri gitu, ketimbang secara angka saja. Nah, berikutnya saya fokusnya akan ke tentang energi alternatif. Energi alternatif. Jadi karena mereka tinggal di kota besar, mereka harus paham bahwa energi itu susah atau sulit untuk diperoleh, kemudian juga harganya mahal. Maka saya ingin anak-anak punya pikiran untuk sebenarnya ini energi alternatif loh, ini sebenarnya energi alternatif loh. Jadi mereka yang membayangkan gitu, tanpa harus melihat angka-angkanya terlebih dahulu, tapi mereka membayangkan dari berbagai sumber yang mereka bisa dapatkan. Oke. Apa kemudian potensi atau kekuatan dari boleh siswa atau sekolah Pak Gun yang kemudian akan bisa mendukung proyek yang Pak Gun nanti akan buat? Beberapa atau kekuatan anak-anak sendiri ya secara global adalah mereka itu senang membuat konten. Konten yang mereka bercerita dalam bentuk apapun gitu ya. Maksudnya apakah itu vlogging atau misalkan cerita dalam bentuk slide, rekaman audio dan lain sebagainya.
Maka dari itu terbersit kemarin apa saya buatkan project, tapi project yang sifatnya hanya literasinya saja gitu, tidak dalam bentuk produk. Oke. Dari itu berarti muncul bahwa ada peluang anak-anak mampu melakukan project itu kemudian membuat vlog atau video gitu ya. Ya, betul. Nah, dari kira-kira ada nggak Pak Gun hambatan yang mungkin akan mengalihkan tujuan dari project yang Pak Gun akan buat? Kalau pada akhirnya saya memilih untuk memberikan mereka kesempatan untuk bercerita dalam bentuk apapun itu, maka hambatannya lebih ke masalah apakah mereka bisa memahami materi ini secara menyeluruh tentang energi alternatifnya ya, gitu, mendapatkan poinnya gitu. Makanya saya juga berencana untuk gimana anak-anak itu bisa sepaham dulu. Jadi pemahamannya sama dulu bahwa kita membicarakan tentang apa gitu. Oke. Berarti project itu anak-anak punya potensi untuk membuat video atau vlog atau apapun nanti jenisnya, namun kemudian ada hambatan terkait dengan pemahaman yang mungkin tidak sinkron begitu tentang energi alternatifnya. Nah, dari hal tersebut apa solusi yang Pak Gun bisa dapat temukan untuk mensinkronisasi pemahaman sehingga tujuan dari pembelajaran proyek tadi tercapai? Mungkin minggu pertama besok ya, maksudnya minggu depan itu coba untuk bahas materinya dulu, kita rewind lagi yang dulu, kita refleksikan pembelajaran energi di SMP-nya, baru setelah itu kita masuk ke masalah energi alternatifnya. Oke. Hanya refresh sedikit, habis itu masuk ke energi alternatif. Oke. Berarti sudah masuk rencana minggu depan ini ya Pak Gun. Nah, dari rencana yang Pak Gun sudah mencoba untuk mau lakukan, apa yang pertama kali mau diprioritaskan? Ya, prioritas pertama adalah pemahamannya dulu, kita selaraskan dulu tentang energi alternatif. Setelah itu baru kita jelaskan tentang proyek yang akan dilakukan gitu. Nah, ini juga salah satu tantangan juga, karena bagaimana mereka bisa paham tentang pembuatan proyeknya. Oke. Jadi strategi apa yang kemudian Pak Gun mau lakukan untuk memprioritaskan pemahaman terlebih dahulu sehingga eksekusinya nanti di prosesnya tercapai? Oke, kita lebih banyak diskusi kelompok ya, banyak diskusi kelompok, di mana saya akan mencoba membuat kelompok yang mungkin bisa dikatakan heterogen ya. Heterogen berdasarkan pembelajaran lampau dan post testnya. Saya kasih post test sedikit, terus nanti dari situ baru kalau sudah kelihatan baru kita diskusi. Setelah diskusi nanti pemahaman di proyeknya juga berdasarkan diskusi. Biasanya saya sebagai konselornya, mereka yang datang ke saya untuk memberikan rancangannya, kemudian saya cek dulu, ketika memang rancangannya sesuai baru nanti mereka bisa lanjutkan untuk membuat slide presentasi kah atau apakah yang untuk disampaikan ke teman-temannya bahwa mereka punya project gitu. Seperti itu. Oke, baik, prioritas pertama pemahaman, kemudian dengan strateginya itu adalah diskusi kelompok, kemudian mereka akan berkonsultasi secara periodik ketika sudah mempunyai rencana. Nah, apa kemudian tolok ukur keberhasilan proyek anak-anak bagi pembelajaran ini menurut Pak Gun? Dikatakan berhasil jika mereka apa begitu? Untuk pemahaman jelas nanti ada semacam pretest. Saya nggak nyebutnya pretest ya, tapi sebagai tes pemahaman aja, apakah mereka paham dengan apa yang saya sampaikan. Kemudian nanti pas di proyeknya juga sama. Tapi dalam konteks desain proyeknya, ketika desain proyeknya sesuai, berarti saya anggap anak-anak sudah paham gitu. Tapi kalau desain proyeknya ternyata masih belum, nah berarti saya harus masuk lagi untuk bisa menjelaskan kembali sebenarnya maksud proyeknya. Seperti itu sih. Oke, berarti membutuhkan waktu berapa lama untuk proyek ini dengan tolok ukur keberhasilan seperti itu?
mungkin 2 minggu ke depan mudah-mudahan desain untuk masuk ke desain project sudah bisa. Karena biasanya memang saya hanya ngasih waktu 1 minggu untuk mereka bisa mencari tahu tentang atau menyelesaikan proyek itu. Jadi mungkin kira-kira 2 minggu ke depan proyek itu sudah bisa dilaksanakan. Oke. Pak Gun, apakah mendeteksi ada gangguan atau hambatan yang akan dihadapi ketika 2 minggu depan ini untuk mencapai keberhasilan proyek anak? Waktu ya. Kalau itu udah jelas kita sulit sulit ditakar ya, karena ini udah mulai akhir semester, jadi kemungkinan besar waktu, karena SMK itu terkenal banyak kegiatan. Jadi mudah-mudahan sih 2 minggu ke depan tidak ada kegiatan yang bahasanya ujuk-ujuk datang akhirnya membiarkan semua rencana. Ya itu aja sih, itu yang kita nggak bisa tahu, tapi mudah-mudahan optimis aja sih seperti itu. Nah, di sini kemudian komitmen seperti apa yang harus Pak Gun ciptakan dalam diri sehingga proyeknya nanti tercapai sesuai ukuran keberhasilan dan anak-anak betul-betul juga mencapai keberhasilan itu? Ya mudah-mudahan sih 2 minggu ke depan saya bisa lihat hasilnya dalam bentuk desain yang rapi, kemudian dilaksanakan 1 minggu, kemudian terjadilah satu hasil proyek yang juga rapi, baik, kemudian juga sesuai. Nah, dari situlah saya bisa melihat bahwa oh ya, anak-anak sudah berhasil. Karena ini kan tolak ukurnya adalah keberhasilan anak-anak ketimbang keberhasilan saya gitu. Keberhasilan saya adalah bagaimana anak-anak paham, tapi setelah proyeknya jadi, maka itu adalah keberhasilan mereka. Oke. Dan untuk keberhasilan dari komitmen juga proyek ini, Pak Gun, selain Pak Gun dan anak-anak, siapa yang Pak Gun akan ajak atau perlukan untuk membantu Pak Gun? Mungkin nanti saya akan koordinasi banyak dengan manajemen sekolah ya, karena ini waktu sekali kan, tadi saya sebutkan waktu ya. Mudah-mudahan sih beliau-beliau ini juga tidak mendapatkan desakan untuk kegiatan yang mendadak ya. Itu berarti di luar kita semua gitu. Itu hal yang di luar kita bisa kontrol. Tapi mudah-mudahan dengan saya komunikasi ke manajemen, mudah-mudahan semua on schedule. Kalau masalah siswa orang per orang ya nanti mungkin saya ke wali kelas atau dengan BK. Tapi biasanya memang untuk anak-anak sampai saat ini tidak banyak kendala secara personal. Hanya waktu yang ya. Baik. Dan setelah coaching ini Pak Gun, tindak lanjut yang akan Pak Gun lakukan apa? Dan berikutnya, karena ini sudah akhir, pastinya saya akan melihat kemampuan seluruhnya ya, seluruh semester ini dari awal tentang strategi itu seperti apa, tentang proyek. Saya akan awali semester depan dengan mungkin kalau mereka mencapai poin yang mencapai titik yang saya harapkan, maka kita bisa next lanjut ke level berikutnya untuk proyeknya. Tapi kalau tidak sampai ya mungkin diulang dulu lah, atau kita turunkan dulu, seperti itu sih. Oke, baik, terima kasih. Luar biasa sekali, kita sudah melewati sekitar 12 menit Pak Gun, luar biasa. Dan di akhir sesi coaching ini, dengan tujuan Pak Gun tadi adalah untuk mengetahui proyek apa yang kemudian Pak Gun akan bisa lakukan bersama siswa di mata pelajaran IPA, terutama materi energi. Nah, apa kesimpulan yang Pak Gun dapatkan dari obrolan kita tadi? Ya, kesimpulannya bahwa proyek yang akan dilaksanakan adalah bentuknya hanya sebagai literasi saja dari berbagai sumber. Mereka nanti akan membuat karya, apapun karyanya kita terima, tapi tetap dengan tujuan yang sama, yaitu memahami tentang energi dan perubahannya dalam konteks energi alternatif. Kemudian semoga nanti proyek ini bisa jadi ukuran, tolak ukur kita untuk masuk ke semester berikutnya, apakah mereka bisa untuk diajak
ke level berikutnya dalam hal pembuatan project gitu sih. Oke, luar biasa sekali. Jadi itu yang sudah Pak Gun temukan, keberhasilan untuk menyimpulkan apa yang akan dilakukan. Terima kasih Pak Gun. Barangkali kita sudah melewati sesi ini dan saya berharap bahwa apa yang kita obrolkan mampu membuat penyelesaian terhadap permasalahan yang Pak Gun tadi hadapi di awal, dan kita akan bertemu lagi pada 2 minggu ke depan terkait dengan apakah apa yang direncanakan, strategi, komitmen, dan tindak lanjut yang akan dilakukan oleh Pak Gun terkait dengan proyek bersama anak-anak di Mater Energi itu akan tercapai. Terima kasih. Saya mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Saya pun terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.